Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone dari iQOO yang terbaru dan sudah banyak banget yang request untuk kita unboxing di Legawa Gadget. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, iQOO Z9. Yap, ini dia box dari iQOO Z9 yang dimana saya beli smartphone ini dengan harga di kisaran Rp4.700.000 untuk yang varian RAM 12GB dengan internal 256GB. Ya, cukup banyak yang request dan akhirnya saya dapat juga smartphone-nya. Yang dimana, mohon maaf, saya agak terlambat soalnya nggak tahu kenapa untuk paket saya ini dikirimnya lebih lama ya daripada reviewer lain. Jadinya di sini saya agak terlambat. Ya, nggak masalah, setidaknya masih sesuai dengan request teman-teman gadget semua. Oke, kita lihat ini dia untuk box dari iQOO Z9 yang dimana ini perdana ya saya membeli smartphone dari iQOO ini. Untuk box ini sangat simple, jadi overall berwarna hitam dengan bagian depan ada tulisannya iQOO Z tanpa adanya gambar smartphone ataupun ada logo Z9-nya teman-teman. Jadi ini simple banget. Bagian kiri ini iQOO, bagian kanannya juga, dan bagian belakang tidak ada selling point-nya. Jadi saya beli yang RAM-nya 12GB dengan warnanya ini yang hijau. Oke, jadi ini boxnya sangat simple teman-teman. Langsung saja kita unboxing. Apakah untuk iQOO yang Z7 series juga sesimpel ini? Saya kurang tahu. Soalnya yang Z7 saya tidak beli gara-gara timingnya sudah nggak dapet ya teman-teman. Jadi daripada sudah beli kemudian fuse-nya sepi, nanti nggak balik modal teman-teman. Dan oke, langsung saja kita buka. Ini dia iQOO Z9. Ya, kita langsung disambut sama smartphone-nya. Yang dimana untuk plastiknya ini juga polosan saja teman-teman. Jadi sangat simple. Ya, langsung saja kita kletek dulu untuk plastiknya teman-teman. Ini dia desain dari iQOO Z9 yang warna hijau. Jadi ternyata desainnya juga simple teman-teman. Yang dimana ini finishing backcase-nya dia dibuat doff, jadi tidak mengkilap dengan adanya efek pantulan cahaya. Jadi agak warna putih ya teman-teman. Jadi kalau terkena pantulan cahaya dengan adanya tulisan iQOO yang cukup besar, yang dimana saya rasa tulisan iQOO ini agak terlalu besar ya. Jadi feel-nya agak kurang premium teman-teman. Dengan bagian modul kameranya ini hitam gelap, jadi tidak terlihat untuk bagian kameranya. Karena dia ada dua buah kamera, kemudian ini tulisannya 50 megapiksel. Dan ini ada dua LED flash. Jadi bagian modul kameranya dibuat hitam gelap seperti ini ya. Bagian pinggirnya ada gerigi-geriginya. Yang dimana saya rasa untuk di kelas harga 4 juta sepertinya desainnya ini yang warna hijau ya, terlihat agak kurang premium teman-teman. Jadi masih agak kurang sih untuk desain dari iQOO Z9 ini. Kemudian kita lihat bagian depan ini sudah ada anti goresnya, mantap. Selanjutnya detail di bagian bawah ini ada speaker, ada Type-C, ada mikrofon dan tempat SIM tray-nya di bagian bawah ini. Di bagian kanan ini ada tombol on off, kemudian atasnya volume up and down yang kalau dipencet ini kliki teman-teman. Kemudian bagian atasnya ini ada, sepertinya ini adalah infrared blaster dan ada lubang mic. Kemudian bagian kirinya ini polosan saja, yang dimana smartphone-nya saya rasa ini cukup ringan dan build quality-nya sudah bagus. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan IMEI teman-teman. Kita skip aja. Dan di dalamnya terdapat, kita dapat silicone case, yang dimana ini full bening. Coba kita pasang. Jadi silikon case-nya ini sangat pas dan modul kameranya juga sudah terlindungi. Good job. Kemudian kita lanjut lagi. Ini dapat kartu garansi, kemudian panduan ringkas. Selanjutnya kita dapat kepala charger, yang dimana untuk outputnya dia maksimal di 80 watt. Ya, jadi sudah ngebut ya teman-teman. Ciri khas dari iQOO yaitu ngecasnya yang ngebut dan dia belum Type-C to Type-C. Jadi masih USB-A seperti biasa. Ya, mantap. Kemudian terakhir kita mendapatkan ini dia. Bukan terakhir teman-teman, masih ada pin ejector. Ini dia untuk kabelnya, yang dimana kabel data Type-C dengan ukuran kabel yang cukup tebal teman-teman. Soalnya ini harus support 80 watt ya, jadi dibuat setebal ini. Kemudian terakhir kita mendapatkan ini dia untuk pin ejectornya.
Yang langsung kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Ya, untuk SIM tray dia dual SIM, jadi nggak support micro SD teman-teman. Cukup disayangkan, cuma saya rasa memori 256 GB sudah cukup ya. Dan langsung saja ini dia tampilan awal dari iQOO Z9. Kita hidupkan dulu. Ini dia tampilan awal dari iQOO Z9 yang dimana pertama untuk sektor layar ini sudah mantap. Jadi layarnya panel AMOLED dengan resolusi tinggi 1,5K dan untuk refresh rate-nya up to 144 Hz. Jadi warnanya sudah pop up, kemudian ini tajam teman-teman, dan gerakannya super smooth. Dan untuk bingkainya sudah tipis dan simetris antara keempat sudutnya. Jadi feel-nya sudah cukup premium teman-teman. Ya, ini mantap ya. Selanjutnya kita cek untuk software-nya. Jadi untuk softwarenya sudah menggunakan FunTouch OS 14 dengan Android 14 juga teman-teman. Jadi UI-nya sama persis kayak punyanya Vivo, karena iQOO ini memang masih satu keluarga sama Vivo ya teman-teman. Jadi softwarenya sudah yang ter-up to date. Selanjutnya kita cek untuk free memorinya. Yang pertama untuk RAM-nya free masih 7,4 GB, terpakai hanya sekitar 34% saja. Jadi free RAM-nya masih sangat lega dengan LPDDR5. Untuk internalnya free-nya masih di 214,53 GB. Jadi untuk memori sangat aman untuk iQOO yang RAM 12 GB ini. Ini dia layarnya resolusi 1,5K, support SDR10 teman-teman. Dan support white color gamut juga up to 144 Hz. Jadi layarnya sudah mantap ya teman-teman. Dan SoC-nya adalah ini dia Snapdragon 7 Gen 3 ya. Jadi chipset baru ya teman-teman. Ya untuk clock speed-nya saya rasa masih kalah ya sama Dimensity 8200 Ultimate. Kemudian 64 bit dan untuk GPU-nya adalah Adreno 720. Kemudian untuk memori flash-nya tentu sudah UFS yang nanti kita cek kira-kira UFS seri berapa. Dan ini dia untuk skor Antutu-nya sudah saya tes teman-teman di Antutu versi 10 dan skornya adalah 827.062 yang dimana ini masih di bawah Dimensity 8200 Ultimate di Infinix GT20 Pro. Jadi bedanya sekitar 100.000 poin, tapi lebih rendah belum tentu terus kalah ya teman-teman. Nanti bisa kita versuskan gaming antara kedua smartphone ini. Ya, kemudian kita cek untuk storage-nya apakah menggunakan UFS 3.1 atau UFS 4.0. Tunggu sebentar. Ya, ternyata untuk hasilnya di sini masih menggunakan UFS 2.2 ya kalau nggak salah. Jadi masih di bawah UFS 3.1 apalagi UFS 4.0. Cukup disayangkan teman-teman. Selanjutnya ini dia sektor sensor. Jadi untuk sensornya dia sudah lengkap sih harusnya. Ya, sudah lengkap ya, di kelas 4 jutaan tentunya sudah aman. Jadi ada magnetik, kemudian giroskopnya juga sudah ada. Dan untuk NFC-nya juga sudah tersedia teman-teman. Ini dia, ada sensor NFC-nya juga. Jadi sudah lengkap untuk di sektor sensor ini. Kemudian kita cek untuk giroskopnya apakah hardware atau software. Dan untuk giroskopnya ini sudah hardware, jadi gerakannya responsif dan cepat juga. Untuk gaming pastinya mumpuni. Selanjutnya ke sektor kamera. Jadi untuk kamera iQOO Z9 memiliki dua buah kamera, yang dimana kamera utama sebesar 50 megapiksel dan ini sensornya adalah Sony IMX882 yang cukup dibanggakan oleh iQOO Z9. Untuk kamera depannya dia sebesar 16 megapiksel dan ini dia untuk tampilan UI-nya. Jadi mirip-mirip sama Vivo ya teman-teman, antara iQOO sama Vivo ini. Kemudian kita lihat untuk zoomnya maksimal di 10 kali dan tentunya sudah ada OIS teman-teman. Kemudian untuk mode-modenya ada mode portrait, kemudian night, ada snapshot, kemudian kemor, dan ini dia untuk lengkapnya ada Ultra HD dokumen, ada super moon, wow bisa untuk foto bulan teman-teman, dan zoomnya sampai 20 kali untuk di super moon ini. Kemudian kita lihat lagi ada live foto, panorama, timelapse, dual view video, 50 megapiksel, slow mo dan mode pro. Ya, cukup lengkap ya untuk mode-modenya. Selanjutnya ke sektor video. Jadi untuk resolusinya di sini maksimal sampai di 4K 30 fps, jadi belum support 60 fps. Kemudian Full HD bisa sampai 60 fps dan untuk SD-nya juga. Kemudian ada fitur stabilisasi di sini yang kita lihat. Jadi ada dua tingkatan, ada di standar stabilisasi dan ultra teman-teman.
Yang dimana kalau Ultra dia maksimal di Full HD 30 fps saja, sedangkan kalau di Standard Stabilization ini bisa sampai di 4K, jadi bisa di 4K 30 fps. Cuma sayangnya ternyata di 60 fps tidak support stabilisasi teman-teman, jadi cukup disayangkan ya. Tapi setidaknya bisa sampai 4K. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya, cukup bagus teman-teman. Untuk videonya maksimal hanya di 1080p 30 fps saja, jadi tidak support sampai 60 fps dan nggak ada stabilisasinya juga teman-teman. Jadi untuk kamera depan ini sangat standar. Cuma hasilnya saya lihat ini bagus ya untuk kamera depannya. Ciri khas smartphone Vivo teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, kita ke speaker. Ya, untuk speaker iQ Z9 memiliki dual speaker, yang dimana speaker utama di bagian bawah ini dan speaker yang kedua di bagian earpiece-nya, yang dimana untuk kualitasnya saya rasa standar bagus ya untuk di kelas 4 juta rupiah. Jadi nggak begitu spesial untuk speaker di iQ Z9 ini. Baik, untuk kesimpulan awal saya rasa iQ Z9 masih bisa banget bersaing sama kompetitornya, yaitu Infinix GT20 Pro dan Poco X6 Pro. Yang dimana untuk iQ ini mengandalkan chipsetnya Snapdragon 7 Gen 3 yang cukup powerful. Kemudian kameranya menggunakan Sony IMX882. Selanjutnya ini ngecasnya ngebut banget teman-teman di 80 watt. Jadi saya rasa smartphone ini masih bisa banget bersaing sama kompetitornya. Selanjutnya bakal kita versuskan langsung antara Infinix GT20 Pro, kemudian iQ Z9 dan Poco X6 Pro. Soalnya pastinya bakal seru teman-teman. Jadinya jangan lupa untuk subscribe channel Legal Gadget supaya tidak ketinggalan. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari iQ Z9. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lagi dalam konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.